Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum tentang Abdurrahman bin Auf. Tua kaya raya, mati masuk surga. Mungkin itulah ungkapan yang pas buat sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Sahabat mulia yang dijanjikan surga, sekaligus pedagang kaya yang membangun kerajaan bisnisnya. Kurang dari 10 tahun pasca berhijrah. Sosok Abdurrahman bin Auf memang menjadi ikon tersendiri tentang kekayaan zaman sahabat. Dan kekayaan beliau bukan isapan jempol belaka. Pernah suatu ketika, iring-iringan barang dagangannya yang mencapai 700 unta sampai menggegerkan warga Madinah karena suara ribut yang dihasilkannya. Tapi sesungguhnya bukan itu saja. Masih banyak lagi aset beliau yang sangat banyak. Bahkan konglomerat pada zaman itu pun tak bisa menyainginya. Mengenal Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang hijrah ke Madinah, seorang miliarder Mekah kala itu. Ia tidak lalu membawa semua harta bendanya. Semua kekayaannya beliau tinggalkan. Yang beliau bawa hanyalah baju yang ia gunakan. Sesampainya di Mekah, Nabi Muhammad SAW lalu mempersaudarakan kaum Muhajirin atau mereka yang berhijrah dengan kaum Ansor atau kaum yang menerima hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman yang kala itu sudah tidak memiliki apa-apa dipersaudarakan dengan orang yang kaya raya, pemilik hampir setengah perkebunan kurma di Madinah, Sa'ad bin Rabi namanya. Mendengar dipersaudarakannya dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi dengan senang hati memberikan setengah dari apa yang sudah dimilikinya seperti kebun kurma yang boleh dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf juga. Hingga dapat dikatakan bahwa persaudaraan keduanya menjadi salah satu contoh sebuah persaudaraan karena Allah, menjadi salah satu wujud sahabat sampai akhirat. Ketika beliau memulainya dari nol kembali, mendapat tawaran yang bisa menjadikannya kembali kaya dari Sa'ad bin Rabi, ternyata tak lantas langsung beliau iayakan. Yang terjadi, beliau justru menolak dengan lembut dan memilih bertanya, di mana letak pasar? Ya, meski kekayaan sudah ada di depan mata, beliau tetap memilih melakukannya dengan usahanya sendiri, dengan pergi ke pasar, berjualan. Walau tidak memiliki modal, beliau tidak lantas berhutang. Yang beliau lakukan adalah sistem jatuh tempo, di mana di hari berikutnya baru dibayarkan, tidak perlu menunggu lama. Dalam sebulan, Abdurrahman bin Auf sudah memiliki kios sendiri. Julukan sahabat bertangan emas dan sosok yang suka bersedekah. Semenjak itu, kehidupan Abdurrahman bin Auf makin sejahtera. Beliau bahkan sempat menikahi wanita kaum Ansor yang waktu itu bisa dianggap prestasi karena tidak mudah bagi kaum Muhajirin untuk menikahi kaum Ansor dengan mahar sebesar biji kurma. Keberkahan yang Allah berikan pada Abdurrahman bin Auf memang begitu besar. Sampai-sampai jika beliau mendapat sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Tak heran jika kemudian beliau mendapat julukan sebagai sahabat bertangan emas. Kekayaan yang beliau miliki tidak lantas membuatnya menjadi gelap mata. Beliau dikenal sebagai orang kaya yang suka bersedekah dan dermawan. Semakin banyak keuntungan yang beliau dapat, semakin besar pula sedekah yang diberikan. Yang bukan menjadikannya menjadi miskin, tetapi justru menjadi lebih kaya. Sudah orang kaya, ternyata pandai pula untuk bersyukur. Menjadi seorang kaya raya, dengan banyak membantu hampir penduduk Madinah kala itu, tidak juga beliau memanfaatkan untuk mendapat kekuasaan. Menjadi penduduk biasa saja. Coba lihat apa hari ini masih ada orang yang seperti ini, yang benar-benar memanfaatkan kekayaannya hanya di jalan Allah, bukan karena urusan dunia yang lain. Ya, namanya Abdurrahman bin Auf. Salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah karena akan masuk surga. Semoga kita bisa meneladani sosok beliau dengan tidak melupakan bersedekah. Tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk bisa bersedekah. Cukup percaya kepada perhitungan matematikanya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.